Angin itu puting beliung itu memutar, langsung ada acara musola tahlilan sini, kabur semua karena musola sudah hancur. Terus rumahku hancur, sebelah rumah hancur. Di tempat berbeda, akibat diguyur hujan dengan intensitas tinggi, tanah longsor terjadi di jalan raya yang menghubungkan Kabupaten Pekalongan, Banjarnegara, Jawa Tengah pada Minggu sore. Tanah longsor terjadi di 4 titik, diantaranya di Duku Sikawat, Desa Domiang, dan sebelah utara kantor Kecamatan Paninggaran. Selain tebing yang longsor menutup jalan raya, sebuah bus penumpang jurusan Pekalongan Banjarnegara ikut tertimpa tanah material longsoran sehingga terhimpit tanah. Meski tak ada korban dalam musibah ini, namun kendaraan belum bisa dievakuasi karena membutuhkan alat berat. Tim Liputan iNews melaporkan. Monggo, siapa yang bisa menghubungi? Memasuki awal Februari, pernak-pernik bernuansa Imlek mulai banyak diburu kalangan Tionghoa di tanah air. Salah satu pasar yang konsisten menyediakan pernak-pernik unik khas Imlek ada di Pasar Atom, Surabaya, Jawa Timur. Pasar Atom yang merupakan pasar pecinan tertua di kota Surabaya ini mulai banyak dikunjungi pembeli. Tak hanya ornamen untuk kegiatan ibadah, hiasan dengan corak berwarna merah dan emas yang kental dengan nuansa tahun baru warga dan keturunan Tionghoa memiliki banyak ragam. Ornamen seperti lampion, angpau, pohon bunga sakura, pohon jeruk, barongsai, dan naga jadi buruan utama. Untuk tahun ini, pedagang mengaku ada peningkatan dalam hal daya beli masyarakat. Tak hanya kota Surabaya, pembeli dari kalangan Tionghoa juga datang dari luar kota dan luar pulau, seperti Sulawesi, Kalimantan, hingga Papua. Apa ini? Imlek ya? Gimana setelah masuk sini, ya perniknya bagus nggak? Pernik bagus, lengkap ya. Perayaan Tahun Baru Imlek akan berlangsung akhir pekan ini hari Sabtu, 10 Februari 2024. Tahun baru ini merupakan Imlek tahun 2575 Kongzili dalam penanggalan kalender lunar Tionghoa. Tentunya sebagai perayaan Tahun Naga yang penuh harapan kemakmuran. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Halo pemirsa, apa kabar Anda di hari Senin kali ini pemirsa? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat. Buletin Aisyah kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda hari ini bersama saya Pram Senjaya. Inilah Buletin Aisyah selengkapnya. Ya pemirsa, ratusan remaja yang sedang menonton melakukan aksi balap liar lari tunggang langgang saat dibubarkan polisi di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Palangkaraya juga sama, kedapatan menggelar aksi balap liar, 7 orang remaja berstatus pelajar diamankan petugas. Balap liar membahayakan nyawa masih saja ada di sejumlah daerah. Kali ini aksi balap liar dilakukan para remaja di Jalan Raya Bypass Kecamatan Bojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mendapati keramaian motor yang ugal-ugalan di jalanan, dari kejauhan mobil polisi melaju kencang untuk membubarkan. Akibatnya para peserta balap liar maupun ratusan remaja yang menonton langsung kabur tunggang langgang. Ada yang nekat kabur meski sudah dipepet mobil polisi. Ada pula para remaja yang kabur ke arah pemukiman penduduk hingga sawah. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 7 orang remaja berstatus pelajar yang tengah menggeber-geber motornya di jalanan diamankan petugas. Selain itu, 5 unit motor juga disita sebagai barang bukti. Tak hanya membahayakan pengguna jalan, aksi balap liar yang kerap dilakukan para remaja ini kian meresahkan. Warga pun hanya bisa berharap polisi rutin turun tangan, menggelar patroli hingga memberi sanksi tegas kepada para pelaku balap liar. Tim Liputan iNews melaporkan. Viral di media sosial pemirsa aksi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di sebuah masjid di Bangka Belitung. Sementara di Sukabumi, seorang ibu rumah tangga ditangkap polisi setelah mempromosikan judi online di media sosial.
Dugaan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang terekam kamera viral di media sosial. Video berdurasi 11 detik ini terjadi di sebuah masjid saat si anak sedang berwudu. Terduga pelaku yang merupakan penyandang disabilitas dan diduga mengalami gangguan jiwa saat ini sudah dikurung di kediamannya. Sementara untuk korban telah didampingi pemerintah setempat. Kedapatan mempromosikan judi online di media sosial, seorang ibu rumah tangga di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi. Pelaku dibantu 2 rekannya mempromosikan judi online dengan penghasilan 15 juta rupiah per hari. Menurut pelaku, aksi ini telah dilakukan sejak 3 bulan lalu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah suaminya tidak bekerja lagi. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menggerebek tempat penampungan ilegal calon pekerja migran Indonesia di apartemen Kalibata City, Jakarta Selatan. Hasilnya 8 PMI asal Jawa Barat yang akan dikirim ke Saudi Arabia itu berhasil diselamatkan dari tindak pidana perdagangan orang. Saat ini ke-8 emak-emak korban TPPO tersebut diamankan untuk didata dan akan dipulangkan ke daerah asal mereka. Kita beralih ke informasi yang menginspirasi pemirsa. Seorang ibu rumah tangga di Blitar, Jawa Timur mampu menyulap limbah alam menjadi berbagai kerajinan bernilai rupiah tinggi. Bahkan bahan bakunya didapatkan dari biji-bijian kering yang didapatkannya saat menjalankan tugas sebagai petugas kebersihan. Membuat karya seni bukanlah perkara yang mudah, karena dalam prosesnya membutuhkan keterampilan, ketelatenan, serta keuletan agar hasilnya indah. Setidaknya inilah yang dilakukan Nining Srigati, warga lingkungan Ngegong, Kelurahan Gedok, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Jawa Timur. Di tangannya, bunga pinus yang biasanya hanya disapu bisa dipotong-potong dan disusun dengan bentuk menyerupai mahkota burung. Sementara daun mendong dan alang-alang kering bisa dikreasikan menjadi mahkota karnaval yang cantik. Nining mengaku menekuni hobi mengkreasi biji dan daun kering ini sejak tahun 2017. Sementara sebagian bahan-bahannya ia peroleh saat menjalani tugas sebagai petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar. Masih di Blitar ini masih banyak ya, terutama di daerah Gandusari ini gitu. Terus ada yang dari daun palem, terus ini apa namanya debok. Gedebok ya, gedebok itu juga pelepah pisang. Nah, seperti ini juga dari alam kan, bunga waru yang sudah kering itu. Dalam proses pembuatannya untuk satu jenis kostum karnaval memerlukan waktu antara 3 hingga 1 bulan lamanya. Sementara hasil kreasinya disewakan atau dijual untuk menambah kebutuhan keluarga. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, tahun baru Imlek akan berlangsung kurang dari 7 hari lagi. Namun sejak akhir tahun kemarin, perajin patung di Jepara, Jawa Tengah telah kebanjiran pesanan patung dewa hingga peralatan ibadah untuk kelenteng dan juga wihara. Momen tahun baru Imlek menjadi berkah bagi Sumarno, seorang pengrajin patung asal Jepara, Jawa Tengah. Sejak bulan Agustus tahun lalu, Sumarno telah menerima puluhan pesanan patung untuk perayaan Tahun Baru Imlek yang berasal dari dalam negeri hingga mancanegara. 20 patung dewa dan 10 peralatan sembahyang bermotif naga untuk kelenteng dan vihara harus segera terselesaikan sebelum 10 Februari mendatang. Menggeluti kerajinan ukir sejak tahun 94, kemampuan Sumarno tak perlu diragukan lagi. Tangannya sangat cekatan dalam menggoreskan mata pahat pada potongan batang kayu hingga menjadi karya patung bernilai seni tinggi. Waktu pembuatan patung bervariatif, mulai dari 2 minggu hingga 1 bulan, tergantung ukuran dan tingkat kerumitan patung. Untuk pasaran, kalau patung-patung kayak gini yang banyak dari Taiwan, ke China, Taiwan, Malaysia, ada yang beberapa, kalau yang Eropa kecil karena motifnya juga beda kan. Untuk menyelesaikan banyaknya pesanan, Sumarno dibantu 6 pekerja. Patung hasil karya Sumarno cukup beragam, mulai dari Rp750.000 hingga Rp30 juta.
Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Diduga karena sopir lupa mengangkat rem tangan, sebuah truk box yang terparkir menabrak seorang pejalan kaki di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sementara bus rombongan kampanye salah satu partai politik mengalami kecelakaan tunggal di ruas tol Ngawi Solo yang mengakibatkan 3 orang tewas. Dan pemirsa, 2 informasi ini kami rangkum dalam Indonesia 24 jam. Sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak pejalan kaki di Jalan Raya Kedep, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Akibatnya seorang pejalan kaki mengalami luka cukup serius di bagian kaki, tangan, dan wajah. Diduga sopir truk lupa mengangkat rem tangan saat meninggalkan kendaraannya untuk berbelanja di sebuah toko pakaian. Petugas BKSDA mengevakuasi harimau Sumatera yang masuk kandang jebak di Kecamatan Tigonagari, Kabupaten Pasaman. Diduga harimau berjenis kelamin betina ini kerap memangsa ternak warga dalam beberapa bulan terakhir. Setelah dibius, harimau berusia 5 tahun ini akan dibawa ke kebun binatang Bukit Tinggi untuk diobservasi tim dokter hewan. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda saya akan mengajak Anda kulineran ala negeri Eropa. Seperti apa sensasinya? Selengkapnya sesaat lagi pemirsa di Buletin Asia. Ya pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Buletin Ayu Siang pemirsa. Pemirsa, ada kedai yang menawarkan menu ala negeri Eropa mungkin sudah banyak dijumpai. Namun sebuah kafe di Pangkal Pinang, Bangka Belitung menawarkan nuansa yang unik dengan menampilkan benda-benda kuno yang bernilai seni tinggi. Penasaran? Berikut liputannya. Pemirsa, tak harus pergi jauh untuk menikmati kuliner ala negeri Eropa. Bagi Anda warga Kota Pangkal Pinang, kini Anda bisa datang ke sebuah kedai yang menyajikan sejumlah menu favorit. Seperti western food, crispy chicken, dan spicy creamy alias krim pedas ayam renyah. Ayam yang dilumuri tepung, lalu disiram krim spicy, disajikan bersama kentang goreng, membuat tampilannya cantik dan sangat menggugah selera. Di kedai ini, olahan ayam crispy menggunakan crispy bubble, sehingga sensasi renyahnya lebih pecah. Rasanya sih untuk ayamnya juicy ya, terus untuk tepungnya sendiri juga nggak yang terlalu tebel gimana gitu, jadi enak. Salah satu makanan favorit aku juga kalau datang ke sini. Tak hanya bisa kulineran dengan cita rasa penggugah selera, pengunjung juga bisa bersuah foto di kedai yang berkonsep industrial klasik dan sangat instagramable. Selain itu, pengunjung bisa melihat benda-benda kuno yang ditata menarik dan bernilai seni tinggi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, terkait materi debat malam tadi, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto terlibat pembahasan terkait adu program di mana keduanya membandingkan program internet gratis dengan makan siang gratis, menyusul ujaran Prabowo yang menyebutkan internet gratis untuk otak lamban. Dan pemirsa, berikut cuplikan debat antara Ganjar dengan Prabowo. Prabowo, saya punya program internet gratis untuk sekolahan, untuk UMKM. Tapi ada yang menarik Pak, di Pontianak pada tanggal 20 Januari Bapak menyampaikan bahwa orang yang menginginkan internet gratis itu, maaf ini Pak, otaknya lambat. Padahal biasanya mereka otaknya cemerlang gitu. Di sisi lain ketika Bapak menyampaikan itu, cawapres Bapak bicara IoT, hilirisasi digital, dan banyak program yang sebenarnya berbau digital. Tidak lengkap yang Bapak dengar ucapan saya. Yang saya katakan adalah
yang mana yang lebih penting, internet gratis atau makan gratis untuk orang yang sedang susah, untuk orang miskin, untuk orang kalangan bawah. Itu yang saya maksud. Kalau internet gratis, ya saya setuju, tapi jangan internet gratis lebih dipentingkan daripada makan gratis. Makan ini mutlak untuk rakyat kita. Mereka ya, kalau coverage internetnya bagus, Pak, jejak digital tidak akan pernah hilang, Pak Prabowo. Maka statement Bapak yang hari ini mencoba mengklarifikasi rasa-rasanya di publik sudah lewat, Pak. Karena pertanyaan Bapak itu sangat clear dan membandingkan itu. Ya, pemirsa, tidak hanya soal internet gratis, persoalan politisasi bansos di musim kampanye juga jadi pokok pembahasan dalam debat pamungkas pemilihan presiden 2024. Ganjar melempar pertanyaan ke capres nomor urut 1 Anies Baswedan terkait bantuan sosial yang merupakan kewajiban negara, tapi diklaim seolah bantuan perorangan atau kelompok tertentu. Lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Padahal kita masih punya. Ada data yang tidak valid, ada cara penyampaian yang tidak benar, ada protes yang kemudian tidak terverifikasi atau terrespon dengan baik. Pertama, kita harus menyadari bahwa yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan ini. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang nomor satu, yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Kemudian yang kedua, pemberian bansos ini harus tepat sasaran. Artinya diberikan melalui pendataan yang baik, informasi data itu harus akurat, dan mekanisme pemberiannya melalui jalur birokrasi, bukan dibagikan di pinggir jalan. Dan pemirsa, informasi cuplikan debat tadi pemirsa menanti akhir jumpa kita hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QR berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Pram Senjaya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.